Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kami berada di Kabupaten Musirawas Utara, tepatnya berada di Jembatan Lamo Muara Rupit yang merupakan landmark dari kabupaten ini. Tentunya ini sebagai salah satu cara untuk kami mempromosikan podcast kami melalui roadshow di 17 kabupaten kota. Saat ini kami sudah kehadiran tamu, Saudara Cirtian Sefriansa, AMDT, merupakan guru inovatif dari SMKN 1 Muratara dengan judul inovasinya Wastafel tempat cuci tangan otomatis dengan menggunakan panel surya. Apa sih wastafel cuci tangan otomatis tersebut? Langsung saja kita sapa narasumber kita berikut ini. Selamat datang Saudara Cirtian Sefriansa di acara kami One Day One Innovation. Ya, selamat datang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Baik. ya, baik ya. Walaupun dalam masa pandemi COVID ya. Tetap semangat juga. Tetap semangat. Bagaimana dengan proses belajar mengajar? Artinya apakah sudah offline atau masih online? Semi daring kalau di SMK Negeri 1 Semi daring. Semi daring. Jadi Artinya pembagian ada on dan sip-sipan. off. Oh, sip-sipan. Sip-sipan dari siswa. Ganjil genap ya? Iya, ganjil genap. Artinya tidak semua harus masuk ke kelas, sebagian harus ada yang daring gitu ya. Seminggu separuh, seminggunya separuh. Seminggunya separuh. Tetap mempertahankan protokol kesehatan. Baik, terkait dengan protokol kesehatan ya, Pak Cirtian. Tentunya Anda menciptakan wastafel tempat cuci tangan otomatis terkait dengan pandemi COVID. Apa sih latar belakangnya Anda terinspirasi untuk membuat alat ini? Ya, sebelumnya terima kasih kepada One Day One Innovation telah mengundang saya sebagai narasumber pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cirtian Sefriansa, saya guru produktif jurusan TKR dari SMK Negeri 1 Musirawas Utara. Adapun yang melatar belakangi dari produk yang kami buat ini adalah di masa tahun 2019 muncul suatu virus yang sangat berbahaya melanda seluruh dunia. Nah, dan Badan WHO dunia telah menyarankan kita untuk melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, di mana kami mengambil peran penting dalam yang mencuci tangan. Jadi muncullah suatu ide wastafel tanpa sentuh menggunakan panel surya. Jadi ketika masyarakat menggunakan wastafel ini, masyarakat tidak perlu repot untuk memutar keran yang telah disediakan. Jadi masyarakat bisa langsung menggunakan menaruh tangan di bawah keran air dan langsung keluar dan untuk air tersebut dan juga dengan sabun tersebut. Jadi tidak perlu repot-repot untuk memegang keran secara langsung. Dan juga keunggulan dari produk yang kami tawarkan kepada masyarakat umum yaitu ini keunggulannya menggunakan panel surya. Jadi kebanyakan dari yang setelah saya baca dan cara referensi, kebanyakan wastafel itu menggunakan tenaga listrik PLN. Nah, jadi bagaimana kami berpikir daerah kami ini masih banyak yang jauh dari jangkauan listrik, terutama desa tertinggal, desa jauh dari jangkauan listrik. Nah, muncul suatu ide dari pengembangan tim kami, bahwasanya kami harus menciptakan suatu produk yang jangan sampai menggunakan listrik PLN. Jadi kami muncul ide kan untuk menggunakan panel surya sebagai penggerak listrik dari dinamo yang kami buat wastafel ini. Jadi secara umum hemat energi yang kami tawarkan kepada masyarakat. Baik, dalam hal penggunaan panel surya gitu ya, berapa lama sih ketahanan alat ini setelah dijemur ya istilahnya, setelah ditaruh di bawah sinar matahari? Iya, itu sekitar kalau kita memakai sehari, kalau kita diletakkan di tempat sinar matahari sekitar 5 jam itu bisa bertahan 2 hari atau 1 hari tergantung dari pemakaian dari masyarakat. Semakin banyak penggunaan setiap hari masyarakat, semakin otomatis banyak energi yang harus diserap. Kalau untuk
ketika hari ini full panas matahari, kemungkinan itu bisa bertahan 2 hari. Tapi ketika cuaca sedang hujan atau mendung, itu kemungkinan energi yang diserap dari matahari itu sedikit. Jadi mengakibatkan energi itu banyak terkuras. Dan tergantung juga pemakaian dari masyarakat. Contoh misal sehari ini 100 masyarakat menggunakan, otomatis banyak energi yang harus dikeluarkan dari penyerapan matahari tersebut. Baik. Nah, dalam hal pembuatannya sendiri gitu kan, tentunya banyak tim yang terlibat dalam pembuatan gitu ya. Bagaimana memutuskan bersama-sama untuk membuat ini dengan timnya sendiri? Ya, kita kebetulan saya mengajar di SMK, juga ada masih guru produktif yang lainnya. Kami berbincang-bincang dan mengadakan rapat kecil lah kalau di sekolah tuh. Bagaimana kita ini, apalagi kami basicnya guru teknik mesin, jadi berpikirnya bagaimana ilmu yang kita dapatkan dari perkuliahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Contohnya kita harus mengambil peran di masa pandemi ini, karena kebutuhan masyarakat itu wastafel, tempat cuci tangan, ya muncullah ide seperti ini, Bu. Begitu. Iya, muncul. Nah, dalam hal pelaksanaannya, implementasinya gitu ya, kendala apa sih yang dirasakan sebagai sandungan dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, dari permasalahan yang kami temukan di lapangan ya, terutama alat ini terutama membutuhkan biaya yang cukup lumayan. Nah, itu pertama. Jadi ketika kita ingin membuat satu produk ini komersil lah, secara komersil, itu akan membutuhkan biaya satu produk itu sekitar 3 sampai 4 jutaan. Tergantung dari berapa besar ingin kapasitas yang kita buat. Oh, begitu. Kalau kita ingin membuat kapasitas yang lebih besar kepada masyarakat, misalnya banyak masyarakat menggunakan di situ, otomatis kita harus menggunakan panel surya yang lumayan besar. Nah, jadi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang kedua, kita kurang sosialisasi ke pihak luar. Kan kami di sekolahan, cuman sebatas sekolahan. Oh, begitu. Jadi kami kurang sosialisasi ke masyarakat secara luas. Apa sih produk yang kami tawarkan kepada masyarakat, itu belum secara luas kami komersilkan. Mudah-mudahan melalui podcast ini ya. Iya, melalui podcast ini mudah-mudahan produk ini bisa ditindaklanjuti atau direalisasikan baik dinas terkait atau pokoknya seluruh yang terlibat lah dalam penanganan COVID ini. Oh, jadi ini baru satu alatnya dan ditempatkan di sekolah. Iya, benar. Masih prototipe gitu ya. Baik, ketika pembuatan ini kan, dalam proses pembuatannya berapa lama sih waktu yang digunakan sampai alat tersebut bisa digunakan secara maksimal? Kita membutuhkan kurang lebih 3 sampai 4 hari dalam pembuatan satu produknya. Ini kalau untuk 3 orang yang mengerjakan, tapi ketika 1 orang mengerjakan kurang lebih 1 minggu. 1 minggu gitu. Karena yang pertama kita membutuhkan bahan dalam pembuatan wastafel, merakit dan pengelasan, dan yang kedua kita merakit dari diagram panel surya tersebut. Jadi membutuhkan sekitar 3 sampai 4 hari dalam perakitan untuk satu produk. Dalam satu produk ya. Nah, apakah ada komplain ataupun keluhan? Ini kan ditaruh di sekolah kan ya. Ada nggak sih keluhan-keluhan dari muridnya atau dari gurunya terhadap penggunaan ini, atau alat ini sering macet atau apa gitu? Selama di lapangan produk ini, itulah permasalahan Ibu tawarkan tadi, itu energi. Nah, energi. Jadi kebanyakan siswa memakai energi yang terus berkurang. Jadi gitu ya? Kurang efektif. Mungkin akan kami tindak lanjut dengan penambahan panel surya. Betul. Nah, dengan penambahan kapasitas tadi, otomatis misal 700 per siswa per hari itu bisa digunakan atau masih menyimpan energi yang cukup besar. Atau mungkin dia bisa double fungsi ya. Misalnya nih, kalau dia habis, bisa ditambahin baterai atau ketika panel suryanya habis, dia bisa langsung menjalankan melalui baterai gitu. Nah, kalau di sistem panel surya yang kami tawarkan tuh memang ada sistem penyimpanan suatu baterai. Nah, kalau itu bisa digunakan malam hari juga, Bu, karena dia sistemnya dari panel surya ke konverter, terus disimpan ke baterai, terus disalurkan ke dinamo untuk penggerak air tersebut. Betul. Baik. Harapan kedepannya terhadap inovasi ini? Ya, harapan saya harus mengembangkan lagi sebuah inovasi ini, karena ini sangat penting bagi masyarakat umum, di mana WHO sudah menyarankan untuk selalu mencuci tangan tadi. Jadi harus dikembangkan dan direalisasikan secara umum, baik misalnya ditaruh di pasar dan lain-lainnya.
terakhir ini pesan dan kesannya terhadap inovator juga mungkin kepada siswa-siswanya dan umumnya kepada masyarakat Kabupaten Muratara. Silakan Pak. Ya, secara khusus kita berikan kepada siswa-siswa saya, jangan lupa untuk mengembangkan skillnya di sekolahan atau yang kurang kita bertanya, dan kita harus mengambil peran penting ketika suatu masalah terjadi, kita harus mengambil bagian. Contohnya di COVID-19 ini kita apa yang kita perlu sumbangkan kepada masyarakat atau pemerintah secara umumnya. Betul. Dan juga kepada permintaan terkait, kami juga berharap harus ada komunikasi yang lebih lagi kepada permintaan terkait. Baik, ucapan terima kasih Pak kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan inovasi ini. Silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, kepada Bapak Bupati Musirawas Utara, kepada dinas terkait, dan seluruh tim di sekolahan, terutama kepada kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya, dan siswa-siswa yang lainnya telah membantu dalam proses merealisasikan suatu produk ini. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Cirtian Sefriansah dari SMKN 1 Muratara. Mudah-mudahan inovasinya dapat berkembang lebih advance lagi sehingga dapat digunakan wastafel ini bisa digunakan di masyarakat Kabupaten Musirawas Utara. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat komen, like, and subscribe di podcast kami One Day One Innovation. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Bupati Musirawas Utara melalui yang telah memfasilitasi kami melalui Bapeda Litbang Kabupaten Musirawas Utara. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai berjumpa pada podcast kami selanjutnya. Salam inovasi.